Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang gak hadir gak nih temennya? Ada, Bu. Ya udah, tapi ibu absen dulu ya. Dona Najwa Alfa, Kaisa Naura Handina. Baik, jadi hari ini hadir semua ya. Nah, tadi udah berdoa kan? Nah, ada yang tahu nggak nih materi pelajaran kita hari ini apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau. Oke, kalau gitu materi kita pada hari ini adalah pengertian, yaitu tentang memelihara rumah. Ada yang tahu nggak nih apa itu memelihara rumah? Nah, kalau nggak tahu ibu jelaskan ya, didengarin ya. Memelihara rumah adalah tindakan merawat, menjaga, merapikan, membersihkan, dan menata rumah, baik itu dapur, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan teras. Jadi memelihara rumah ini adalah kita itu merawat, membersihkan, apalagi menjaga, terus menata rumah seperti itu. Nah, coba Najwa, tadi apa itu memelihara rumah? Contohnya? Merawat, menjaga, dan membersihkan. Membersihkan. Kalau Naura, apa contoh memelihara rumah? Menjaga rumah, terus membersihkan. dan membersihkan rumah. Oke. Nah, kalau kita membersihkan rumah atau merawat rumah itu perlu alat-alat nggak? Perlu. Coba ada yang sebutin nggak alat-alatnya untuk membersihkan rumah? Contohnya? Nyapu. Terus apa lagi? Lap kaca, terus Sapu lidi. Boleh, apa lagi? Sabun buat di lantai itu. Oh iya, boleh, apa lagi? Kemoceng. Kemoceng, apa lagi? Udah. Nah, jadi tadi udah disebutkan sama kalian alat-alat untuk membersihkan rumah. Betul ya, ada sapu, stop, pel, sapu lidi, kemoceng, lap kaca, lap untuk meja juga, terus alat cuci piring dan alat cuci baju. Nah, itu tadi alat-alat untuk membersihkan rumah. Kalian di rumah pernah nggak nih ngelihat alat-alat ini? Ada nggak di rumah kalian? Ada. Kalau di rumah Naura ada apa aja? Alat-alatnya? Ada. Terus? Apalagi? Skop ada. Terus? Sapu lidi. Ada. Terus? Lap kaca. Ada. Terus? Lap meja. Nah, terus apa lagi yang ada? Ya. Itu. Kalau di rumahnya itu Najwa, ada apa aja di rumahnya? Lap kaca. Terus? Kemoceng. Terus? Skop. Terus? Nggak tahu. Udah itu. Nah, pasti di rumah kalian alat-alat ini pasti ada ya, pasti ibu kalian punya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah membersihkan rumah. Nih, ibu mau tanya nih sama kalian nih. Kalau kalian biasanya pagi-pagi kalian melihat ibu kalian beres-beres, itu yang pertama kali ibu kalian lakukan bereskan apa atau bersihkan apa biasanya? Nyapu. Paling pertama nyapu ya. Nah, kalau misalkan di sini langkah-langkah membersihkan rumah dari yang pertama yaitu merapikan barang-barang yang ada di rumah, mengembalikan barang-barang pada tempatnya, baik itu di kamar, di ruang tamu atau di teras rumah. Jadi, misalkan di ruang tamu itu ada botol minum, di ruang tamu ada tempat gula misalnya, itu misalnya bekas apa gitu kan. Nah, jadi untuk memulai membersihkan rumah, jadi barang-barang yang ada di ruang tamu itu kita kembalikan ke tempatnya. Misalnya kalau misalkan ada tempat gula, berarti kita taruh di mana? Di dapur. Nah, misalnya di kamar ada piring, berarti kita taruh di mana piringnya? Kita kembalikan ke mana? Ke dapur. Nah, seperti itu. Misalnya di dapur ada bantal, berarti kita taruh di mana bantalnya?
Di kamar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita membersihkan barang-barang yang berdebu menggunakan kemoceng. Nah, jadi membersihkan setelah membersihkan barang-barang, lalu kita membersihkan tempat tidur menggunakan sapu lidi. Juga kita membersihkan jendela menggunakan lap kaca. Nah, kalau udah membersihkan tadi, baru kita mencuci piring dan peralatan masak setelah dipakai supaya tidak menumpuk. Jadi kalau misalkan lihat ibunya habis masak, nah itu banyak piring-piring yang kotor, banyak wajan-wajan yang bekas untuk masak tadi, langsung kita cuci supaya tidak menumpuk. Nah, seperti itu. Lanjut kita membersihkan kamar mandi. Kalau bersihkan kamar mandi biasanya diapakan? Disiram dulu. Disiram dulu, terus diapakan lagi? Disikat. Disikat. Habis itu Dibilas. dibilas. Kalau misalkan air di bak mandi itu perlu dikuras tidak? Perlu. Nah, itu perlu dikuras ya, minimal 2 minggu sekali supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam air tidak terlalu lama dalam bak itu. Jadi kita ganti dengan air yang baru. Nah, sebelum itu kita bersihkan dulu baknya. Nah, lanjut kita baru menyapu seluruh lantai dan semua ruangan rumah. Mulai dari dapur, kamar, ruang tamu, dan teras. Jadi kalau nyapu jangan cuma di kamar doang, ruang tamunya nggak disapu. Nanti nggak bersih semua, seperti itu ya. Setelah itu kalau udah disapu, kita ngapain? Mengepel. Nah, mengepel lantai. Mengepel lantai itu bisa juga ya kita kasih pewangi supaya lebih bersih dan lebih wangi. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada pewanginya, nggak apa-apa. Yang penting airnya selalu diganti. Jadi supaya tetap bersih. Seperti itu. Nah, jadi langkah-langkah yang udah Ibu jelaskan di atas tadi itu dilakukan kalau bisa itu 2 kali dalam sehari. Kayak nyapu itu 2 kali sehari, misalnya berarti pagi dan sore. Nah, jadi kalau pagi udah nyapu, sore disapu lagi supaya tetap bersih rumahnya. Nah, terus yang paling penting juga nih di dalam rumah kita harus menyediakan apa supaya sampah tidak berserakan? Tong sampah. Tong sampah, betul. Kalau kita nggak punya tong sampah, itu pasti kita buang sampah sembarangan, nanti rumahnya kotor, gitu ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Bu. Oh, Naura, silakan, mau nanya apa? Jadi kalau baju habis dicuci, apakah kita harus membersihkan? Maksudnya apa? Apa perhatikannya kak? Oh, maksudnya dilipat gitu ya? Nah, baik, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi baju kalau misalnya udah dicuci, sebaiknya langsung kita lipat. Setelah itu kita masukkan ke mana? Ke lemari. Nah, jadi kalau misalkan baju habis dicuci tidak kita lipat, kita taruh di mana-mana, pasti bakal berantakan. Yang akhirnya bakal jadi kotor lagi. Jadi percuma dong kita cuci kalau tidak kita rapikan, betul nggak? Nah, jadi kalau habis cuci, bajunya dilipat. Nah, kalau misalkan lebih bagus lagi, disetrika, baru dimasukkan ke lemari. Nah, bagus ya Naura pertanyaannya. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Oke, udah paham ya. Nah, kalau kalian udah paham, di sini Ibu ada tugas, yaitu 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, silahkan kalian kerjakan dulu. Nanti setelah itu kita bahas sama-sama ya. Ini soalnya. Udah Bu. Sudah? Sudah sampai 5 soalnya? Sudah. Sudah. Kalau itu Ibu minta soalnya. Silakan dikumpulkan ke depan. Jangan lupa dikasih nama ya. Nah, ini tadi kalian sudah mengerjakan evaluasi atau latihan dari materi yang
sekarang kita bahas sama-sama ya jawaban dari kalian tadi. Nah, soal yang pertama, jelaskan pengertian memelihara rumah menurutmu. Nah, tadi Naura jawab apa? Membersihkan rumah. Oh, membersihkan rumah. Kalau Najwa jawab apa? Merawat rumah. Oke, betul ya jawabannya ya. Bisa membersihkan rumah, merawat, menjaga. Nah, soal yang kedua, alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan rumah? Sebutkan. Pel, sapu, Apalagi? gonceng, lap meja, lap kaca. Oke, udah betul ya. Soal yang ketiga, untuk membersihkan tempat tidur, alat apa yang digunakan? Sapu lidi. Sapu lidi. Ada yang jawab sapu lantai? Enggak. Nah, jadi sapu lidi itu bukan hanya untuk menyapu halaman saja ya, bisa juga untuk membersihkan tempat tidur. Tapi sapu lidinya tidak boleh dari habis bersihkan halaman untuk lalulah dipakai untuk bersihkan tempat tidur, yang ada makin kotor. Lanjut soal yang nomor 4. Setelah menyapu lantai, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah apa? Menyapu. Setelah menyapu lantai, Ngepel. Nah, jadi habis nyapu itu biasanya baru kita ngepel, jangan terbalik ya, ngepel dulu baru nyapu. Nah, itu nanti jadi kotor malah. Soal nomor 5, berapa kali dalam sehari kita bisa merapikan dan membersihkan rumah? 2 kali. 2 kali. Ada yang jawab 3 kali? Ada. Siapa? Dari Mano. Nah, kalau 3 kali namanya kerajinan. Dan apa bagus sebenarnya, 4 kali juga lebih bagus, tapi nanti capek. Jadi minimal 2 kali saja. Nah, Ibu nilai dulu ya. Naura dapat 100. Wah, keren ya, pintar. Berarti udah paham ya. Najwa juga dapat 100. Alhamdulillah. Berarti kalian benar-benar sudah memahami materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah, Ibu berharap materi ini jangan sampai kalian lupa, karena ini nanti akan keluar di soal ulangan seperti itu. Jadi di rumah nanti ada bakal Ibu kasih buku tematiknya, jadi silakan dibaca-baca di rumah. Nah, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin? Kalau gitu doa. Najwa, pimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang mari kita membaca doa pulang. Berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, silakan pulang, hati-hati di jalan ya.